Nah, kenapa harus bertahap? Karena tubuh kita akan beradaptasi. Setelah seminggu, 2 minggu akan beradaptasi. Tidak akan turun lagi tuh berat badan. Jadi dikuranginya sedikit-sedikit. Setengah. Terus nanti pas minggu kedua, seperempat. Nah, minggu ketiga, ya dikurangi dikit gitu ya. Ikhlaskan niat, bulatkan tekad untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Impian Anda untuk menunaikan ibadah umroh dan haji kini semakin dekat. Dengan karya Imtax, kami menyediakan layanan terbaik, mulai dari persiapan hingga keberangkatan, dengan fasilitas yang nyaman dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Karya Imtax menyelamatkan umat dalam beribadah umroh dan haji. Temukan keberkahan dalam setiap emas. Toko Emas Persatuan Islam, tempat terpercaya untuk perhiasan emas berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kami hadir dengan berbagai pilihan perhiasan emas yang elegan dan modern. Toko Emas Persatuan Islam adalah pilihan tepat untuk perhiasan impian Anda. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya, nikmat iman, nikmat umur, kesehatan. Hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas dengan baik dan juga mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat dapat melaksanakan saum Ramadan dengan baik. Para pemirsa TV Persis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun menghadapi Ramadan, menghadapi bulan Ramadan, semua orang bergembira. Baik yang muslim maupun yang non-muslim. Mulai dari anak-anak sampai dewasa sampai tua. Mereka bergembira menghadapi bulan Ramadan. Pedagang mempersiapkan dagangannya, stoknya diperbanyak untuk menghadapi bulan Ramadan. Begitu juga dengan kita semua. Secara materi kita siapkan, secara ilmu kita siapkan, dan tidak lupa secara kesehatan juga harus disiapkan, baik fisik maupun mentalnya. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan kita akan melaksanakan saum itu dengan menahan makan dan minum, kemudian berhubungan suami istri saat terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi mulai dari subuh sampai maghrib, waktu maghrib, kira-kira sekitar 14 jam, 12-14 jam ya, kita melakukan saum di Indonesia. Karena di daerah yang lain ada yang melaksanakan saum itu ya sekitar 22 jam, ada yang 23 jam. Alhamdulillah kita sekitar 12 jam. Nah, tentu menahan lapar dan menahan haus di siang hari yang biasanya kita lakukan makan, minum, melakukan aktivitas seperti biasa, ini harus ditahan. Tentu memerlukan fisik yang baik, kemudian kesiapan mental yang baik, gitu ya. Agar apa? Agar menghadapi saumnya dengan baik. Nah, beberapa penelitian menyebutkan bahwa saum itu
hikmah di balik saum itu mendapatkan kesehatan. Jadi tidak pasti sebetulnya saum itu akan menyehatkan, tapi hikmah di balik saum dapat menyehatkan tubuh jika kita melaksanakan saumnya dengan baik dan benar, kemudian memberikan asupan makanannya yang baik sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, maka insya Allah saum kita akan menjadi sehat. Orang yang melakukan saumnya akan menjadi sehat. Jadi bukan berarti setiap orang yang melakukan saum itu akan sehat. Tidak selalu. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Banyak sekali hikmah yang didapat dari saum secara kesehatan. Mulai dari menurunkan berat badan, menurunkan lingkar pinggang, memperkecil lingkar pinggang, kemudian juga meremajakan kulit. Jadi kulit lebih remaja dengan saum. Kemudian menurunkan kolesterol baik, meningkatkan kolesterol baik, kemudian menurunkan kolesterol jahat. Kemudian juga mengurangi stres. Jadi stresnya bisa teratasi dengan baik pada saat saum. Juga mengurangi risiko terhadap kanker. Dan banyak lagi penelitian yang dilakukan baik di Indonesia maupun di luar menandakan bahwa saum itu hikmahnya banyak, terutama bagi kesehatan. Nah, tentu tadi disebutkan bahwa saum akan dapat kita ambil hikmahnya dan berdampak pada tubuh kita menjadi lebih sehat, menjadi lebih bugar, menjadi lebih kuat. Itu ada syarat dan ketentuannya. Syaratnya adalah kita melaksanakan saum, asupan makanannya harus dengan gizi seimbang yang sesuai. Kebutuhan tubuh apa? Nah, ketika saum kita kan 2 kali makan, ketika sahur dan berbuka. Sahur makanan dengan biasanya kan sahur itu paling susah itu ya, makan. Tapi itu diharuskan karena sahur itu barokah. Ya. Di dalam sahur itu ada barokah. Kenapa? Kita makan ketika sahur itu sebagai sumber energi ketika siang hari. Karena di siang kita tidak makan. Dan tubuh ini akan menyerap makanan itu sekitar 8-6 jam gitu ya, nutrisinya. Sehingga apa yang kita makan pada saat sahur itu harus sehat. Harus dengan gizi seimbang, nutrisi yang baik, nutrisi yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Ada karbohidrat. Karbohidrat itu bisa nasi, bisa roti, bisa juga kentang, singkong, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian harus ada protein. Jadi proteinnya harus ada, baik protein hewani maupun protein nabati. Protein hewani bisa daging ayam, daging sapi, daging ikan, gitu ya. Kemudian telur, itu bisa. Pilih salah satu saja, tidak usah semuanya ada. Bagaimana dengan belut? Bisa, ya. Pokoknya segala bentuk hewan saja, kecuali yang diharamkan dan yang biasa kita makan lah hewannya, ya. Jangan tutut, bagaimana? Bisa tutut juga ya kalau ada. Kemudian protein nabati, yang gampang protein nabati itu ya tahu dan tempe yang selalu ada, gitu ya. Pilih salah satu, tahu atau tempe, jangan dua-duanya. Kemudian protein sudah, karbohidrat sudah, lemak.
Lemak juga diperlukan oleh tubuh. Oh, saya makan tanpa lemak, tetap lemak itu dibutuhkan. Menggoreng dengan minyak, tentu minyak yang sedikit. Ya. Kemudian vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral didapat dari sayuran, buah-buahan. Kita harus makan sayuran, buah-buahan. Dan tidak lupa air. Karena komposisi tubuh kita lebih banyak airnya, sehingga ketika saum tubuh ini akan mengalami dehidrasi, kekurangan cairan yang ringan. Maka kita harus minum apa? Air putih, air mineral. Ya, sebanyak apa? Ya, sehari saat berbuka itu, selama berbuka gitu ya, sahur dan berbuka itu 8 sampai 10 gelas. 8 sampai 10 gelas. Kita minum itu. Insya Allah setelah aktivitas kita akan kuat. Ketika sahur itu, setelah sahur siang itu aktivitas kuat, dan tubuh ini akan mengalami penurunan. Apa yang kita makan akan habis. Itu menjelang asar. Sehingga banyak sekali di waktu-waktu asar, setelah sholat asar itu di masjid biasanya tidur-tiduran, rebahan gitu ya, gogoleran, kaum rebahan gitu. Nah, seharusnya tidak demikian, tetap harus beraktivitas, yaitu olahraga. Karena olahraga yang baik ketika Ramadan adalah menjelang buka, 1 atau 2 jam menjelang buka. Kita olahraga pada saat itu. Tentu olahraganya bukan olahraga yang ingin meningkatkan kebugaran. Olahraga ketika saum itu adalah mempertahankan kebugaran, sehingga lebih ringan dibanding olahraga di luar bulan Ramadan. Ya, jalan kaki santai 30 menit, jogging, angkat beban yang ringan, 30 menit saja selesai. Insya Allah setelah melakukan kegiatan olahraga itu, badan akan terasa bugar, akan terasa sehat, akan terasa lebih bergairah gitu ya. Karena hormonnya akan keluar, hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Kemudian ketika berbuka, apa yang kita lakukan? Ketika berbuka itu minum dulu. Karena setelah seharian di siang hari kita tidak minum dan makan, maka yang pertama, asupan yang pertama yang paling bagus adalah air putih, air mineral. Minum 1 gelas, kemudian kita diam sejenak, baru setelah itu minum yang atau makan yang manis, buah-buahan, ya. Buah-buahan, bukan dari buatan manisnya, tapi dari buah-buahan, buah yang segar. Karena Rasulullah berbuka itu dengan rutob, dengan kurma yang segar. Nah, kita kan tidak mungkin kita cari rutob, ada juga mahal kalau di Indonesia ya. Jadi pilihlah buah-buahan yang segar, yang banyak mengandung air. Nah, buah-buahan yang paling banyak mengandung air adalah semangka. Semangka airnya paling banyak. Itu bikin segar gitu. Setelah itu baru kita melakukan sholat. Setelah sholat baru kita makan. Makan ya dengan gizi seimbang tadi. Karbohidrat, ada lemak, ada protein ya. Itu menu makan. Setelah itu tidak ada makan lagi. Otomatis dengan seperti itu, hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan ketika saum untuk kesehatan itu akan kita dapatkan. Berat badan akan turun, ya. Kemudian lingkar pinggang akan mengecil, kolesterol akan turun, gula akan turun, ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Setelah itu tidak ada makan lagi. Nah, bagaimana dengan kesehatan mental?
kesehatan mental itu, yang dimaksud kesehatan mental itu ada jiwa kita yang menerima apa yang kita miliki, kemudian orangnya berbahagia, bisa berhubungan dengan orang lain dengan baik, bergaul dengan orang lain dengan baik, dan bahagia yang penting. Tentram jiwanya, tenang jiwanya, berbahagia dia. Itu kesehatan mental. Bagaimana dengan yang saum? Otomatis saum itu tenang. Kita dilarang untuk mengatakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak, atau yang sia-sia gitu ya. Perbuatan yang sia-sia, kemudian ghibah, membicarakan orang lain, berkata-kata kotor, kita tidak boleh. Orang lain ngajak bertengkar aja kita diam. Kita katakan saya lagi saum. Gitu ya. Jadi orang yang saum itu kesehatan mentalnya akan meningkat. Tidak karena dia bergembira. Ya, dia bergembira dan tenang ketika saum. Walaupun aduh gimana, ada persoalan-persoalan yang lain, itu bisa diatasi. Tubuh ini akan menghasilkan saat pertama saum, di hari-hari pertama saum, di minggu-minggu awal. Minggu pertama itu akan keluar hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon yang dihasilkan oleh tubuh, sekelas dengan morfin lah begitu ya. Nah, dalam tubuh itu yang membuat kebahagiaan. Hormon kebahagiaan disebutnya juga. Dan biasanya hormon ini didapat kalau kita beraktivitas, kalau kita olahraga. Makanya orang yang berolahraga itu akan bahagia, senang. Ya. Nah, dengan hormon endorfin ini, saum itu mengeluarkan hormon endorfin. Walaupun tidak olahraga. Kalau begitu jangan olahraga aja, cukup dengan saum begitu ya. Tidak juga begitu ya. Jadi dengan saum keluar hormon endorfin di awal, bahagia. Bahagia, dia akan bahagia. Kemudian hormon yang lainnya juga akan keluar, hormon-hormon kebahagiaan yang lainnya. Sehingga otomatis kesehatan mentalnya akan meningkat. Untuk menurunkan stresnya, ya, ada kortisol. Kortisolnya jadi seimbang, tidak naik, tidak terlalu tinggi, tidak rendah. Tapi tubuh ini akan diseimbangkan, menyeimbangkan hormon kortisol ketika saum itu. Nah, dengan hormon kortisol seimbang, otomatis respon terhadap stres itu kan hormon kortisol, tubuh itu mengeluarkan hormon kortisol. Karena hormon kortisolnya dalam posisi normal, sehingga kita stres itu tidak terlalu stres, ya, tidak cemas, santai. Nah, jadi bahagia. Kemudian orang saum itu, kata Rasulullah, dikatakan akan mendapat dua kebahagiaan orang yang saum itu. Ya. Kebahagiaan, kegembiraan saat berbuka, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah, dengan Rabb-Nya. Bahagia, gembira ketika saum itu. Ketika berbuka, urusan duniawi tentunya. Berbuka dengan apa adanya, bersyukur setelah sekian jam kita saum, menahan lapar dan haus, tidak makan dan tidak minum, maka saat berbuka air putih pun menjadi nikmat. Air putih pun menjadi alhamdulillah, dengan air putih saja sudah segar badan. Jadi dia bergembira, bahagia. Air putih bahagia. Apalagi dengan makanan yang lainnya, tambah bahagia.
Tapi ingat, ketika berbukanya jangan berlebihan, secukupnya saja. Jangan sampai kita makan segala macam, tidak bisa pergi ke masjid tarawehan, warag deui, kekenyangan. Ya. Jadi kita secukupnya saja. Makan dan minum jangan berlebihan. Ya. Secukupnya saja apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Apalagi untuk orang yang mau diet, mau menurunkan berat badan, berarti harus dikurangi makannya. Yang biasanya nasinya itu sapiring, satu piring mentung, sepiring mentung itu full piringnya penuh dengan nasi, ini jadi setengahnya, ya, nanti dikurangi lagi jadi seperempatnya, jadi bertahap, tidak boleh langsung, akan kita bertahap. Nah, kenapa harus bertahap? Karena tubuh kita akan beradaptasi. Setelah seminggu 2 minggu akan beradaptasi. Tidak akan turun lagi tuh berat badan. Jadi dikuranginya sedikit-sedikit. Setengah. Terus nanti pas minggu kedua seperempat. Nah, minggu ketiga ya dikurangi dikit gitu ya. Nah, ini yang akan membuat hikmah-hikmah, salah satunya itu tadi kesehatan mental. Ya, kesehatan mental itu intinya kan orang yang pandai bersyukur, kemudian sabar, dan dia bisa berinteraksi. Jadi sehat secara fisik, secara mental, sosialnya juga sehat, spiritualnya juga sehat. Orang dijanjikan akan gembira, akan bahagia pada saat berbuka dan bertemu dengan Tuhannya. Kemudian ketika saum itu kita bahagia, kita gembira. Kenapa? Karena ada janji itu, bahwa nilai dari saum itu ketika kita melakukan ibadah dilipat gandakan. Gitu ya. Jadi tentu dengan saum yang baik, saum yang benar. Ya. Jadi saum kalau hanya tidur saja terus, begitu subuh selesai tidur, bangun siang gitu ya, tidur lagi, itu akan lelah, badan akan terasa lelah. Coba diperhatikan para pemirsa Persis TV ya di rumah, kalau kita tidur terus ketika saum, bangun itu tidak segar, badan itu kan terasa lelah. Ketika beraktivitas, badan akan segar. Coba kita perhatikan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu ketika sore hari itu mereka mempersiapkan segala macam, ya, mulai dari masak, kemudian beres-beres di rumah. Mereka terlihat bugar, terlihat ceria gitu ya, santai. Bukan berarti mereka ada ibu-ibu kan banyak mencicipi makanan gitu ya ketika ini, enggak. Tapi karena memang cadangan makanan, cadangan energi yang ada dalam tubuh dibakar sehingga menghasilkan energi yang baru setelah habis gitu ya. Habis ketika sampai asar, ini cadangan ini dibakar sehingga menjadi energi. Nah, ini yang menjadi segar. Makanya harus beraktivitas. Ya. Jadi kunci dari kesehatan mental ketika saum ini akan meningkatkan ya tentunya adalah satu syaratnya makan tidak berlebihan, makan secukupnya, asupan gizinya, asupan nutrisinya yang baik, gizi seimbang dan komplit. Berarti ada karbohidrat, lemak, protein, air mineral dan vitamin. Gitu ya. Itu akan meningkatkan ketahanan mental kita, kesehatan mental kita. Kita jadi bergembira, sudah melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, dapat pahala yang berlipat, kemudian kita raih hikmahnya, yaitu sehat di dalam tubuh kita.
Coba apalagi yang kita dapat selain kesehatan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini ada pertanyaan yang masuk ke redaksi, ya, ke redaksi Persis TV. Ada yang bertanya ini, bagaimana menghindari dehidrasi pada saat siang hari ketika saum. Apa yang harus dilakukan? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa di siang hari kita akan mengalami dehidrasi ringan gitu ya. Bagaimana agar tidak lebih haus gitu ya, kan siang hari haus banget gitu ya, merasa kering. Kuncinya adalah ketika sahur kita tidak boleh makan ataupun minum yang menyebabkan air itu terserap atau air keluar. Minum-minuman yang diuretik yang menyebabkan keluarnya air itu sebaiknya dihindari. Contoh, kopi, air teh, itu diuretik. Jadi ketika subuh itu kan banyak keluar air kita kalau minum kopi dan teh. Begitu juga dengan gorengan. Ya, jadi ketika sahur makan kerupuk atau gorengan yang lain itu menyebabkan haus. Jangan. Dan minum airnya juga 3 gelas atau 4 gelas pada saat sahur. Jadi jangan takut nanti ketika sahur nggak bisa tidur karena bolak-balik ke kamar mandi. Bolak-balik ke kamar mandi bukan karena banyak minumnya, tapi karena makanan atau minuman yang kita minum yang menyebabkan diuretik. Nah, ketika berbuka sama kita 4 gelas minumnya atau 5 gelas. Saat berbuka 1 gelas, setelah makan 1 gelas, kemudian nanti setelah tarawehan kita 2 gelas. Insya Allah badan kita akan segar, tidak mengalami dehidrasi. Itu ya. Kemudian ini ada satu lagi, bagaimana dengan apa olahraga yang baik ketika saum? Apakah olahraganya di pagi hari saat subuh, setelah subuh, atau sore? Tadi sudah dijelaskan sebetulnya bahwa olahraga yang baik itu tujuannya, jadi tujuan dari olahraganya dulu. Tujuan olahraga pada saat saum bukan untuk meningkatkan kebugaran tubuh, tapi untuk mempertahankan kebugaran tubuh. Nih, sebelum Ramadan kita udah sering olahraga, jalan kaki 30 menit misalnya, atau jogging, atau angkat beban. Nah, ketika Ramadan, misalnya porsinya 10, ini diturunkan jadi 5, untuk mempertahankan saja bahwa kita harus tetap bugar gitu ya. Nah, kapan waktunya yang tepat? Waktu yang tepat adalah 2 jam atau 1 jam sebelum berbuka. Karena tadi akan membakar cadangan energi yang ada di dalam tubuh kita, sehingga energinya terpakai. Jadi segar kita, ya. Jadi tujuannya selain bugar juga akan meningkatkan segar, ya. Jadi salah kalau misalnya mumpung lagi saum nih, saya ingin meningkatkan kebugaran, ya, dengan olahraga. Jangan lupa nanti batal saumnya, ya. Jadi tingkatkan kebugaran, pertahankan kebugaran yang sudah ada dengan olahraga. Jadi hanya sore hari saja, santai jalannya, tidak rusuh, tidak buru-buru gitu, santai saja. Karena kalau berlebihan olahraga untuk meningkatkan kebugaran, itu bisa kita pingsan. Ya, cadangan energinya memang sedikit, kemudian kita olahragakan,
pingsan kita, kekurangan, ya, kita hipoglikemi, kekurangan energi dalam tubuh kita, pingsan, dehidrasi berat, dehidrasi sedang lah, pingsan bisanya, ya, jatuh. Jadi olahraganya itu saja, yang ringan-ringan saja, tidak usah yang berat, santai saja, gitu ya. Kemudian pertanyaannya apalagi nih ya? Udah. Oke. Bagaimana? Oh. Apakah saum akan menurunkan tensi? Ya. Nah, ini berarti yang bertanya mungkin penderita hipertensi ya, atau ada keluarganya yang menderita hipertensi. Bagaimana dengan tekanan darah ketika saum? Ketika saum, tekanan darah otomatis akan turun. Ya, di beberapa penelitian dikatakan bahwa tekanan darah itu akan turun. Memang tidak drastis turun sedikit gitu ya. 10 sampai 20 itu turun stabil. Tapi itu tadi syaratnya. Wakulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumnya jangan berlebihan dan sesuai dengan nutrisi yang kita perlukan. Ya. Kemudian bagaimana saum untuk orang penderita diabetes? Nah, untuk penderita diabetes atau kencing manis, dimanapun pemirsa Persis TV dimanapun gitu ya. Jadi bukan hanya untuk yang bertanya saja ini, tapi untuk semuanya. Untuk yang diabetes, kondisi khusus harus konsultasi dulu dengan dokter yang biasa dia kontrol. Jadi kontrol sebelum masuk Ramadan, kontrol dulu ke dokter. Dok, saya bisa saum nggak? Jangan sampai dia tidak bisa saum kemudian kadar gulanya turun drastis, bahaya. Ya, bahaya. Karena kan walaupun yang sakit itu boleh tidak saum, tapi tetap aja ternyata mereka juga ingin saum, ingin melaksanakan saum, gitu ya. Diharapkan ada hikmah yang diambil, sehat ya. Katanya kalau saum gulanya akan turun, betul. Tapi kalau turunnya drastis untuk yang punya kencing manis atau diabetes, itu harus konsul dulu dengan dokter. Ya, nanti dokter menyarankan, oh bapak tidak boleh saum atau bapak boleh saum, tapi kalau tiba-tiba badan lemas sekali, kemudian pusing, cepat dibatalkan. Ya. Nah, daripada menyebabkan sakit lebih parah, gitu ya, lebih baik kontrol dulu, konsul dulu dengan dokter Anda, ya. Dokter siapa aja, konsul dulu aja, ya, agar nanti tenang ketika saum. Saya memang dibolehkan oleh dokter dengan syarat begini, gitu ya. Saumnya jalan, gitu ya. Itu kemudian. Nah, dokter, kalau pada saat saum itu sering ngantuk di siang hari itu, ya. Jadi kalau ini orang yang dehidrasi, kemudian orang yang banyak gula itu ngantuk. Orang dehidrasi itu ngantuk. Jadi biasa saja
sebelum bulan Ramadan, tidak kondisi saum saja, sering kita dalam perjalanan merasa lelah, letih. Solusinya apa coba? Minum kopi. Padahal bukan. Solusinya adalah minum air mineral, air putih, bukan kopi. Kalau minum kopi nanti tambah diuretik, tambah dehidrasi. Minum air mineral saja cukup, tidak usah kopi. Karena minum kopi itu cukup 2 kali saja, ya. Dan tanda bahwa kalau siang-siang jam 9 atau begitu habis sahur, subuh, tidur, berarti makannya kebanyakan. Banyak yang mengandung gulanya. Kan katanya yang saum itu harus berbuka dengan yang manis, gitu ya. Ya, berbuka dengan yang manis. Ya, di rumah kan ada yang manis, gitu ya. Bagi yang sudah berpasangan. Nah, yang belum berpasangan mah ya sendiri. Nah, dengan yang manis tentu tadi disampaikan bukan dengan manis buatan. Manis yang ada di dalam buah-buahan. Ya. Jadi manis yang ada di dalam buah-buahan segar. Badan akan segar, enak. Kurma itu bagus. Dia akan, pokoknya buah-buahan yang keren itu kurma. Jadi kalau ada ya kurma ya dengan kurma saja. Kalau tidak ada ya kita tidak usah susah, cari aja buah-buahan yang ada di kita, gitu ya. Oke, saya kira itu cukup ya. Jadi untuk orang yang saum banyak sekali keuntungan atau hikmah yang dapat diambil, didapatkan. Jadi bonus lah gitu ya. Bonus orang yang saum itu sehat, kesehatan mentalnya tinggi, kolesterolnya turun, itu bonusnya. Gitu ya. Tapi tidak semua orang dapat bonus. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. Kenapa? Karena ada hadisnya, ya, sumutasihu, saumlah niscaya kamu sehat. Enggak juga, ya, karena hadisnya kan dhaif, ya. Jadi saum tidak akan menyebabkan sehat, ya. Jadi pasti kalau saum bakal sehat, enggak. Adapun keuntungan ketika saum akhirnya dapat sehat itu bonus. Nah, tentu dengan melaksanakan saum dengan baik, ya, jaga makan, satu niatnya ikhlas karena Allah. Kemudian kita makan dan minumnya secukupnya, ya, sesuai dengan kebutuhan, gizi seimbang, melakukan aktivitas seperti biasa, olahraga hanya untuk meningkatkan, untuk mempertahankan kebugaran, gitu ya, bukan untuk meningkatkan kebugaran, ya. Dan tidak menjadi kaum rebahan ketika saum, tetap beraktivitas seperti biasa. Insya Allah kesehatan mental kita akan kuat, saum kita pun tamat, saum kita pun berpahala, ya. Jadi ini hikmah yang diperoleh ketika saum. Selamat melaksanakan ibadah saum dan raih jamuan yang diberikan oleh Allah, dan raih pula hikmah dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JM99 berasal dari sumber air murni yang terjaga kualitasnya. Melalui proses demineralisasi yang ketat, kami menghilangkan mineral anorganik dan zat berbahaya, menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Kami menggunakan teknologi pengisian otomatis yang higienis untuk menjaga kesegaran dan kemurnian air
TGM 99, pilihan tepat untuk hidrasi optimal, segar, murni, dan berkualitas.